warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Sri Eriani Febrianti. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Nopi. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Nopi? Alhamdulillah. Neng, nanti lusa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran di kelas ibu. Adapun hari ini kita akan melaksanakan observasi terlebih dahulu, gitu ya. Nih, saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti lusa. Nih, apa harapan ibu dari kegiatan ini? Yang saya harapkan kita bisa berbagi ya, atau sharing berbagai ilmu. Mungkin yang tadi ibu sampaikan juga bahwa dalam setiap pembelajaran itu kan ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin setelah melaksanakan ini nanti kita berbagi sharing gitu ya, apa kekurangan dan kelebihannya. Iya, begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian materi apa yang akan ibu berikan kepada murid di kelas? Materinya berkaitan dengan matematika ya, tepatnya membandingkan dua bilangan. Apa tujuan pembelajaran yang akan ibu sampaikan tersebut? Dengan tujuan yang saya harapkan murid bisa melakukan perbandingan dua bilangan setelah melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian persiapan apa saja yang sudah ibu lakukan untuk pelaksanaan supervisi yang akan dilaksanakan nanti? Kalau persiapan seperti biasa, mungkin pertama saya menyiapkan EPP, kemudian saya juga harus mengkondisikan anak. Selain itu juga mungkin nanti saya menyiapkan beberapa materi yang kira-kira bisa merangsang anak untuk tertarik melakukan pembelajaran. Jadi saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan agar anak-anak mau belajar matematika. Ya, kemudian pada saat nanti pelaksanaan pembelajaran atau supervisi ataupun observasi yang saya lakukan, kira-kira adakah masalah yang akan muncul? Bakal ada, ya pasti ada, terutama masalah dengan siswa saya karena kebetulan kelas saya itu kebanyakannya anak laki-laki, dan di kelas itu ada 2 orang anak laki-laki yang menurut saya itu sangat luar biasa ya. Jadi ketika melakukan pelajaran itu pasti kalau dia tidak menulis akan mengganggu rekannya yang sedang menulis. Adapun mungkin anak yang kurang paham ya pastilah itu seperti biasa. Ya. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul pada saat pembelajaran, kira-kira nih rencana atau strategi apa yang akan ibu gunakan? Saya mungkin akan mendiagnosa dulu apa yang kurang di anak-anak saya. Setelah itu mungkin saya akan melakukan beberapa rangsangan agar anak itu misalnya tidak bisa dalam melakukan perbandingan bilangan, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Dan khusus untuk 2 anak yang troublemaker itu mungkin saya akan memberikan beberapa bimbingan agar anak itu bisa fokus dalam belajar. Baik, biasa ya seperti yang apa yang ibu lakukan. Kemudian untuk persiapan observasi lusa nih, kira-kira komitmen apa dari ibu sendiri? Saya akan melakukan pembelajaran semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan mungkin mengkondisikan anak juga sebaik mungkin. Tetapi mungkin apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan, saya mohon maaf ya Bu Nopi, dan saya juga sangat membutuhkan masukan agar mungkin saya bisa melakukan dan memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Nih, dari percakapan ini apa yang dapat ibu simpulkan? Kesimpulan saya bahwa dalam melakukan setiap pembelajaran itu kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu, terutama menyiapkan materi, apalagi mungkin berhadapan dengan anak SD ya, kita harus lebih menyiapkan materi yang menarik bagi mereka. Selain itu juga kesimpulannya dengan adanya kegiatan dengan Bu Nopi, jadi saya lebih semangat dan dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan pembelajaran. Luar biasa sekali ibu ya, apa yang ibu lakukan, persiapan yang telah ibu susun
sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti lusa pada saat pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ya, amin, Terima amin. kasih Bu ya untuk hari Ya, ini. sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu. Baik Bu Sri, tadi kita telah melaksanakan kegiatan supervisi di mana saya mengobservasi segala kegiatan yang telah Ibu laksanakan. Nih, bagaimana perasaan Ibu nih pada saat di supervisi tadi nih? Agak tegang ya. Tegang luar biasa luar begitu? biasa seperti waktu saya ujian. Karena ya ujian ketika kuliah ya, sama berarti ya. Jadi lebih tegang malahnya. Takutnya ada salah, takutnya ada. Jadi saya lebih apa ya? Lebih hati-hati mungkin tadi. Oh begitu ya Bu ya. Karena memang dilihat ya Bu Ya, ya. dan ini kan sudah biasa sehari-hari masa-masa saya melakukan kesalahan. Tadi begitu saya. Betul. Ya. Bu Sri nih, dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat di supervisi tadi nih, apakah alurnya sudah sesuai dengan RPP yang telah Ibu susun? Mungkin saya melakukannya sudah sesuai, tapi ada beberapa yang tadi saya lupa ya, karena terbiasa dengan anak itu spontanitas. Jadi yang sudah saya rencanakan kadang buyar seperti itu ya Bu Nopi, maafkan karena begitulah situasi anak-anak kelas 1 ya. Jadi tidak bisa diprediksi. Ada beberapa poin yang mungkin ada terlewat gitu ya. Adakah hambatan atau keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Ada ya. Apa itu? Seperti tadi mungkin saat pengkondisian itu tadi sebelumnya juga sudah saya utarakan, ada anak yang susah untuk dikondisikan mungkin Bu Nopi. Jadi tadinya saya ingin melakukan kegiatan A, dia melakukan kegiatan B, mungkin itu ya seperti hambatannya. Kemudian untuk beberapa anak nih yang sulit sekali untuk diam, duduk di kursi dan kurang fokus murid, kemungkinan faktor apa nih yang menyebabkan ia berperilaku seperti itu? Kalau anak mungkin kelas 1 memang seperti itu ya, apalagi yang menurut saya itu ada kelebihan dalam apa ya, anaknya susah untuk diingatkan gitu. Mungkin bagi dia itu masih terbawa juga suasana TK. Jadi ketika belajar di sekolah itu jadi lebih senang bermain daripada fokus untuk belajar. Jadi ketika yang lain fokus belajar, dia hanya berkeliling saja. Karena mungkin makanya memerlukan bimbingan yang khusus. Dalam hal pembelajaran dan metode yang Ibu gunakan sudah tepat. Namun bagaimana gaya belajar murid yang audio, visual, kemudian kinestetiknya, apakah kebutuhan belajarnya sudah terpenuhi? Menurut saya belum ya, karena sesuai dengan kondisinya mungkin sekarang kita di tenda dan juga memerlukan alat peraga ataupun alat-alat audio yang kita butuhkan itu masih kurang. Jadi mungkin bagi saya itu belum memenuhi gitu. Kemudian dari keadaan seperti itu, apa yang ingin Ibu lakukan? Ya ingin lebih menyiapkan sarana dan prasarana yang anak-anak butuhkan, dan juga menyiapkan media yang benar-benar mereka juga butuhkan yang sesuai dengan pembelajaran dan mendukung pembelajaran akan lebih maju lagi. Juga mungkin memperbaiki cara belajar atau cara mengajar saya untuk lebih bagus lagi. Luar biasa sekali Ibu ya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk murid yang masih terbalik membubuhkan tanda kurang dari atau lebih dari, karena biasanya anak akan mudah mengingat sesuatu apabila kita atau diibaratkan atau diumpamakan gitu. Oh iya, mungkin nanti saya akan melakukan beberapa praktek kepada anak dengan menunjukkan beberapa media gambar, ataupun mungkin juga menyiapkan kertas ya, atau mungkin seperti buaya yang masih lapar sehingga mulutnya menganga, sedangkan untuk lebih dari saya akan mengumpamakan mulut buaya yang kenyang, jadi mulutnya itu menutup gitu ya, mengumpamakan binatang gitu ya kepada anak seperti itu. Luar biasa sekali Bu Neng ya.
Kemudian apa komitmen Ibu nih terkait dengan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan? Saya akan berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Yang pertama mungkin, untuk yang kedua akan mencari informasi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang Ibu utarakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga mungkin mencari referensi alat peraga yang relevan dan dengan pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak. Luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan, kemudian pembelajaran yang Ibu lakukan juga sudah luar biasa sekali ya Ibu ya. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa memperbaiki pembelajarannya lebih baik lagi sehingga menyenangkan, menarik minat murid untuk senantiasa belajar. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam.